bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom. Shalom. Kurang kelas lagi. Shalom. Shalom. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan saya beri tos kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini, karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mau memujikan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam ibadah ini ya Tuhan. Tolong berkati jalannya ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir, supaya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima nama-Mu selama-lamanya. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Mari beri tepuk tangan bagi Dia.
bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Angkat tangannya ke atas, katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kurang keras katakan haleluya. Haleluya. Katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sebab kami tidak akan lelah Tuhan, maka dari itu kita akan nyanyikan sekali lagi.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan bagi Dia lebih keras. Thank Jesus. Mari kita persiapkan hati kita. Sebab ini kerinduan kami Tuhan, atas segala pujian, atas segala rasa syukur kami ya Tuhan. Kami tidak akan letih untuk menyenangkan-Mu selalu Tuhan. Mari katakan lagu ini dengan segenap hati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cermelang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cermelang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar
itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sebab banyak itu kerinduan kami Tuhan, untuk selalu menyenangkan-Mu. Maka dari itu kami akan selalu memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, agar seturut kehendak-Mu. Mari sembah Dia lebih keras lagi. Mari katakan Yesus pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Segenap hidupku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi penuh dengan iman. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Segenap hidupku menyembah-Mu. Katakan lebih keras lagi. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Menyembah-Mu. Ini saat dimana kami mendapatkan rest Tuhan. Setelah seminggu kami berkutat dengan kesibukan kami, dengan masalah-masalah kami, pagi hari ini kami datang kepada Engkau untuk mendapatkan perhentian di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan Kau sediakan tempat perhentian itu, hari di mana kami boleh
beristirahat dari semua hiruk pikuk dunia ini Tuhan. Dan mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan Engkau. Tuhan, urapi kami masing-masing, semua setiap orang yang ada di tempat ini Tuhan, supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, menyembah Engkau, memuji Engkau, dan dibentuk olehnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Ya, ini melebihi ekspektasi saya nih hari ini. Tak pikir beberapa hari sesudah Lebaran ini banyak orang masih liburan. Ternyata saya senang saudara ada di sini dan bersama-sama dengan kami beribadah di sini. Ya. Dan hari ini, Michelle mana Michelle? Michelle di belakang. Ini harus dikasih apresiasi, hari ini single fighter, tapi luar biasa ini, lebih dari kalau dia didukung oleh berapa singer itu hari ini. Ya saudara, nah hari ini kita akan belajar, ini ke atas atau ke bawah? Ke bawah, oke. Kuk Kristus, ini kata yang, sebuah frasa yang hampir gak pernah kedengaran ini. Oke, ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yuk kita belajar. Ya. Yuk baca sama-sama saudara, mulai dari ayat 28, 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Nah ini saudara, ada satu kata yang penting. Ada satu kata kuk. Ini satu kata yang mungkin cuma orang Kristen saja yang sering dengar. Saya nggak pernah ketemu kata ini di buku literatur selain dari Alkitab dan selain dari buku-buku Kristen. Padahal kata ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus yang memuat semua entry, semua kata-kata di dalam bahasa Indonesia baku, dan ada kata ini. Ya, kata ini artinya adalah kayu lengkung yang dipasang di tengkuk kerbau atau lembu untuk menarik bajak atau pedati dan sebagainya. Saya baru tahu ternyata kuk itu juga digunakan untuk lembu yang menarik pedati selain bajak. Nathan, kamu tahu pedati? Enggak tahu pedati. Abi tahu pedati enggak? Nah, habis ini kita akan lihat pedati itu apa. Ya, kuk itu seperti ini. Ya, jadi oke. Oh ini, ya, kuk itu adalah kayu lengkung yang dipasang di atas tengkuk lembu atau kerbau. Dan, nah ini dia pedati. Kurang lebih seperti ini nih ya, Nathan dan Ebi. Nah ini untuk membajak, ini untuk menarik barang, bisa juga manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kuk dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kuk. Dan kenapa Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Kita lihat dulu bagaimana kuk itu dipasang. Lihat cara pemasangannya ya, pelan-pelan. Baperan yang perempuan itu soalnya. Malu-malu gimana gitu ya. Iya, ini. Oh, Nah, ini kuk versi dipasangkan Indonesia. langsung di lehernya ya Mbah? Iya. Laki sama yang perempuannya. Ini langsung, nah seperti ini ya kawan-kawan ya. Cara pemasangannya tradisional sekali. Nah, nih
sudah langsung pas. Nih, taruh langsung dari atasnya tadi. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Kemudian, oh yang di bawah ini. Ini pasang lukunya nih. Oh, cuman dicandel kayak gini iki, Mbah. Wis dadi ngene iki, Mbah. Tadi. Oh, udah jadi langsung, Mbah ya. Iya. Cara pemasangan sangat gampang sekali nih kawan-kawan ya. Nanti kita lihat itunya apa, rakitannya seperti apa ya. Nah ini udah jadi semua ini. Loh. Ini kayak gini. Ini setirnya lah ya Mbak ya. Iya. Nah tambang-tambangnya ini setirnya ini, tambang-tambangnya nih setirnya. Nah lihat nih tuh. Nah ini lukunya seperti ini jadi itu. Nah ini seperti ini untuk garuknya ya Mbak ya. Iya. Garuk lahannya. Nah ini lihat nih, kita lihat nih ya. Oh iya nih cara garuknya, ditekan, pasti ditekan ya Mbak ini. Ya, cara kerjanya. Kayak gini aja gini. Oh pas sudah garuk ya. Nah ini tambangnya ini adalah supirnya ini. Kalau mau ke kanan gimana Mbak? Ya. Tarik yang kanan. Oh tarik yang kanan. Ya. Kalau mau ke kiri? Tambang kiri yang ditarik. Oh tambang kiri, pasti belok ya Mbak? Belok. Oh pasti belok. Nah seperti ini. Nih lihat nih. Ini sapinya udah terpasang seperti ini ya. Nah lihat ya kawan-kawannya nih. Sudah terpasang seperti ini. Ini udah siap tempur untuk luku. 1 hektarnya dapat berapa Mbah? 600.000. Kalau satu rantainya 80.000. Ya. Siap tempur nih dan ya kan. Nah seperti itulah caranya masang tadi ya. Ya. Oke. Mantap ya Mbah seperti ini Mbah. Ya. Nah, saudara, cook itu sesuatu yang umum ternyata di Indonesia. Meskipun sekarang orang menggunakan bajak, mesin untuk membajak. Tapi masih ada beberapa tempat di desa-desa yang orang masih menggunakan bajak yang masih manual seperti ini. Ya, kalau dalam bahasa Jawanya namanya luku. Anehnya kalau di Indonesia ini, ya mereka punya istilah untuk yang tadi digunakan seperti pisau yang digunakan untuk membalik-balik tanah itu, mereka kasih nama singkal, tapi nggak bisa menyebut satu batang kayu melengkung yang di atas leher sapinya. Mereka cuma bilang, oh iya ini pokoknya ada satu batang kayu dan nggak pernah tahu kalau itu namanya cook gitu. Nah, kenapa saya putar film ini? Karena nanti saudara akan belajar unsur-unsur di dalam film ini. Ada tali yang digunakan untuk mengendalikan dan kita akan belajar fungsi cook itu. Ya, sekarang saya akan tunjukkan pada saudara, cook itu dalam Alkitab itu apa sih? Kata cook itu muncul di dalam Kejadian 27 ayat 40. Ini kisah, saudara tahu kisah apa ini? Ini kisah tentang Ishak di akhir hidupnya dan Esau yang sedang bilang gini, Bapak masih ada enggak berkat buatku? Pada saat itu Ishak baru saja memberkati Yakub yang menyamar sebagai Esau. Terus Ishak bilang, sudah enggak ada lagi, semua sudah tak kasih ke adikmu. Tapi Esau memaksa, berkati aku juga Bapak. Dan akhirnya Ishak cuman bilang begini, kediamanmu itu akan jauh dari tanah gemuk di bumi. Jauh dari embun yang di atas langit. Engkau akan hidup dari pedangmu. Demikian kata Ishak pada anaknya. Dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Namun akan terjadi kelak apabila engkau berjuang keras, engkau akan melemparkan cook itu dari tengkukmu. Cook di dalam perjanjian lama berbicara mengenai menjadi hamba seseorang. Cook juga berbicara mengenai, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu cook di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Cook berbicara tentang perbudakan. Perbudakan terhadap seseorang, perbudakan terhadap sesuatu. Nah seringkali orang nggak sadar bahwa dia
sedang menjadi budak atas sesuatu. Hidupnya dikendalikan oleh sesuatu itu. Hidup kita pun kadang-kadang seperti itu. Hidup kita dikendalikan oleh keinginan kita untuk jadi kaya misalnya, untuk sukses, untuk jadi seperti orang lain. Cook juga berbicara mengenai, saudara tahu siapa ini? Yang menulis kitab Ratapan. Kitab Ratapan itu ditulis oleh Yeremia. Dia menulis mengenai kehancuran Bait Allah di Yerusalem. Sebuah kota yang begitu besar, dengan bait Allah yang begitu megah yang dibangun oleh Salomo, dengan dinding-dindingnya yang berlapis emas, yang luar biasa megahnya, kemudian hanya dalam waktu sekitar 400 tahun sesudahnya, luluh lantak ketika Yerusalem diserang oleh Babel. Hancur semuanya. Makanya Yeremia meratap. Dan dia berkata, pelanggaran-pelanggaranku ditumpuk menjadi kuk. Suatu jalinan yang dibuat tangannya taruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Kuk. Itu juga berbicara mengenai kesalahan-kesalahan. Mungkin kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang sampai sekarang membebani kita. Yang sampai sekarang menghantui hidup kita. Pelanggaran di masa lalu yang akibatnya masih tetap harus kita tanggung sekarang. Cook juga bisa bicara seperti itu, saudara. Kemudian maju terus ke Perjanjian Baru. Ini adalah sebuah kisah ketika sidang di Yerusalem. Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-murid mulai memiliki keberanian untuk mengabarkan Injil. Mereka mulai datang ke ke bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi, mengabarkan Injil ke mereka dan mereka kaget loh. Ternyata keselamatan itu juga enggak hanya untuk orang-orang Yahudi ya. Ternyata bangsa-bangsa lain ini yang tadinya penyembah berhala kok bisa juga menerima keselamatan. Nah, masalahnya beberapa orang kemudian datang kepada orang-orang baru ini, petobat-petobat baru, kemudian mereka bilang begini, kamu tuh harus disunat kalau mau selamat. Enggak cukup cuman kamu bertobat kemudian lahir baru, harus disunat. Kemudian hari ini menimbulkan pertentangan di antara jemaat. Dan akhirnya Paulus datang ke Yerusalem, dia tanya sama pemimpin-pemimpin gereja, ini harusnya gimana nih, ada masalah seperti ini. Kemudian Petrus bangkit, dia bilang, kenapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Dia sedang berkata begini, kenapa mereka itu sudah bertobat, sudah terima Tuhan, tapi sama kamu masih harus dikasih syarat lagi. Kamu harus disunat, kamu harus mengikuti adat istiadat Yahudi. Sesuatu yang gak mudah. Bahkan oleh nenek moyang orang Yahudi pun mereka nggak mudah untuk menjalankan seperti itu. Jadi Cook itu berbicara mengenai tuntutan-tuntutan. Baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Dari orang lain tuh misalnya saudara yang mudik pulang ke rumah kemudian kapan nikah gitu kan. Beberapa orang terus pikir, aku nggak mau mudik kapan hamil, sudah menikah loh, sudah 2 tahun kok belum hamil juga. Saya baca Kompas kemarin, saya harus siap-siap, ada orang bilang begitu, untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari keluarga. Itu rasanya jadi beban yang, tahun-tahun lalu rasanya jadi beban yang, membebani hidup saya. Tapi sekarang mau gak mau saya harus siap-siap. Tuntutan dari diri sendiri, harapan-harapan saudara yang rasanya sulit untuk terwujud. Dan itu membebani hidup saudara. Cook tuh bisa berbicara seperti itu saudara. Nah, fakta tentang Cook.
Fakta pertama adalah setiap orang sedang memikul kuk dan memanggul beban. Saudara jangan berpikir bahwa ada orang-orang yang happy, yang hidupnya tenang-tenang saja, yang baik-baik saja. Ya. Bahkan di Alkitab pun, orang saleh pun itu juga bisa mengalami beban yang berat. Meskipun kita selalu diajarkan bahwa orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, orang yang mencintai Taurat Tuhan, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi saudara nggak tahu bahwa ada masa-masa ketika orang-orang saleh pun juga harus menanggung beban yang berat dalam hidupnya. Saudara tahu siapa ini? Pak Kiki beberapa minggu lalu itu cerita terus tentang orang ini. Elia. Elia itu, wah, track recordnya luar biasa. Dia membuat seorang janda di Sarfat itu buli-bulinya penuh, nggak habis-habis. Ketika dia datang minta makanan, terus janda itu bilang, aku cuma punya segini tok, habis ini tak makan sama anakku, kami mati. Tapi karena engkau membutuhkannya, wis nyotak kasihkan. Sesudah itu minyaknya enggak habis-habis, tepungnya enggak habis-habis. Wah, luar biasa ini Elia. Belum pernah ada nabi yang seperti itu. Enggak berapa lama anak janda itu mati. Dan Elia datang membangkitkan anaknya yang mati itu, saudara. Luar biasa. Sesuatu hal yang mustahil. Nyawa itu kalau sudah keluar dari tubuh, mau masuk lagi itu sudah nggak bisa. Tapi Elia bisa melakukan sesuatu. Kemudian dia bisa melakukan sesuatu yang fenomenal. Ketika dia bertanding dengan sekelompok nabi-nabi Baal. Dia bisa mendatangkan api dari langit yang membakar. Apa yang dilakukannya fenomenal, luar biasa. Tetapi saudara, sesudah itu, Isabel bilang sama dia, besok pada waktu saat seperti ini, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba dia down. Tiba-tiba dia merasa sendirian. Dan dia lari ke padang gurun. Sampai akhirnya dia bilang, Tuhan, cabut sajalah nyawaku biar aku mati saja. Orang yang sebegitu saleh, orang yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar bisa sampai depresi seperti itu saudara. Memikul beban yang begitu berat, sampai harus Tuhan turun tangan. Dia dibangunkan dan dapat roti bakar. Ini ceritanya sama dengan Pak Kiki. Kalau Pak Kiki dapat roti bakar di titik kritisnya, Elia juga dapat roti bakar dan membuat dia pulih kembali. Nah saudara, enggak cuman orang saleh, orang-orang hebat, orang-orang yang kita pikir bahagia. Pasangan selebritis yang selama ini, waduh kok koyoknya enggak ono susai, tiba-tiba suaminya ditangkap. Karena korupsi. Dan istrinya harus menyembunyikan kesedihannya. Ketika dia diwawancara oleh reporter, dia dengan senyum-senyum bilang, doakan saya. Dia pakai gestur love begitu. Dan orang malah menghujat dia. Pasangan suami istri selebritis yang menikah dengan besar-besaran dengan mewah. Berapa bulan kemudian istrinya melaporkan bahwa terjadi KDRT. Komika yang menghibur orang, bikin orang ketawa. Orang nggak tahu bahwa dia menyimpan penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan akhirnya meninggal. Tokoh-tokoh yang luar biasa, yang begitu terkenal,
keluarga kerajaan Inggris. Dalam beberapa bulan ini 2 di antaranya menderita kanker. Saudara, nggak ada orang yang bebas dari masalah. Kapan saudara ketemu dengan orang yang nggak punya masalah sama sekali? Saudara kalau mau cari orang yang nggak punya masalah sama sekali, nemunya itu di 2 tempat. Facebook dan Instagram. Hidup mereka happy semuanya di Facebook dan Instagram itu. Mereka pokoknya happy, foto-foto, selfie di mana-mana. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang mereka sembunyikan di situ. Nah, fakta yang kedua tentang itu. Sebagian orang merasa mampu memikul bebannya sendiri tanpa menyadari bahwa hal itu berakibat buruk. Saudara, banyak orang merasa, wis aku kuat pokoknya. Aku strong kok. Bisa menghadapi ini sendiri. Ini saudara, ini saya banget ini. Gue banget ini. Pokoknya bisa. Beberapa hari ini banyak terjadi kecelakaan di tol Cikampek. Karena apa? Pengemudi ini merasa, wis ora popo, aku kuat. Meskipun sudah beberapa hari nyetir, sudah pokoknya aku kuat. Enggak tahu dia kena microslip. Tek 1 detik ketiduran saja, mobil sudah melenceng. Dan akibatnya fatal. Banyak orang merasa gengsi untuk istirahat. Saya kadang-kadang merasa gengsi untuk istirahat. Usah lah, cukup. Saya dulu kalau ngantar anak saya ke Salatiga, dalam seminggu mungkin sekitar 4 kali pernah ke Salatiga, dan jam 2 itu pulang mereka sekolah itu adalah rasa ngantuknya yang luar biasa. Saudara bayangkan lewat Kopeng, terus jalannya kelok-kelok dan ngantuk. Rasanya waktu itu wis rak popo lah, tapi berapa kali itu saya, sampai akhirnya wis mau nggak mau, saya bilang sama anak-anak, sebentar ya papa mau tidur dulu, sebentar. Tidur 5 menit, 10 menit, habis itu sudah jalan, sudah seger. Nah, tapi banyak orang merasa, iso lah, aku iso. Tapi akibatnya, tanpa disadari, bisa fatal saudara. Ketika saudara berpikir bahwa aku bisa nanggung ini semuanya, nggak perlu bantuanmu, nggak perlu bantuan siapa-siapa. Dan sering saya alami, saya burn out. Rasanya sendirian memikul ini sendiri. Dan kalau sudah begitu, ya istri saya bilang, kamu tuh uring-uringan saja. Kalau sudah begitu. Senggol bacok, ya kan. Kalau ibu-ibu ini mungkin paling enggak sebulan sekali lah mengalami hal seperti ini. Tapi beda kasus ya. Nah, saudara enggak bisa ini terjadi terus. Makanya di ayat-ayat sebelumnya di Matius 11 kalau saudara baca, sebelum Tuhan bilang datanglah kepadaku, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, dia berkata begini. Coba siapa yang bisa bukakan? Viola sajalah. Viola, Matius 11 ayat 25 dan 26. 2 ayat yang keras ya. Matius 11, 25, 26, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Tuhan itu menyatakan hal-hal yang rahasia kepada orang kecil. Banyak orang merasa terlalu pandai, terlalu bijak. Dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Aku sudah berpengalaman, aku ngerti hal-hal seperti itu, mengatasi. Tapi tidak bisa saudara. Tuhan justru memperhatikan orang-orang yang kecil yang merasa orang-orang kecil itu adalah istilah yang dipakai untuk anak-anak kecil. Tuhan nyatakan pada orang yang bisa seperti anak kecil yang datang sama Tuhan, Tuhan
aku nggak bisa ini. Aku tuh terlalu polos. Aku nggak berpengalaman Tuhan dan butuh pertolongan Tuhan. Jadi saudara, ketika engkau mengalami beban, jangan merasa saudara mampu memikul beban itu sendiri, karena akibatnya bisa fatal. Tapi berlakulah seperti anak kecil yang gak ngerti apa-apa yang datang pada Tuhan dan siap untuk diajar. Fakta yang ketiga, kuk dan beban berat bisa jadi merupakan pertanda bahwa seseorang berada jauh dari Tuhan. Makanya saudara, Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku, datang. Kamu yang letih, lesu, berbeban berat, datang. Berarti dia orang-orang yang jauh. Nah, orang gak sadar bahwa ketika dia jatuh jauh dari Tuhan, itu ada banyak hal yang lambat laun menumpuk dan menjadi kuk, menjadi beban berat yang membahayakan dirinya. Dan yang bisa menolong, yang bisa mengatasi, itu hanya Tuhan, saudara. Ketika seseorang jauh dari Tuhan, dia rentan terhadap musuh. Saudara, kita sudah belajar tentang gembala yang baik. Bagaimana Tuhan gembala yang baik itu dia yang paling punya skill, punya kemampuan untuk melawan musuh-musuh dombanya. Dia bisa melawan serigala, dia bisa melawan beruang, dia bisa melawan singa. Demikian yang dikatakan oleh Daud, kalau ada binatang yang mau membahayakan domba-dombaku, aku lawan dia. Domba gak bisa melawan musuh-musuh itu sendiri. Yang bisa melawan cuman gembala. Mas saudara, ketika seseorang itu jauh dari Tuhan, dia terekspos dengan bahaya sepanjang hari. Dia dengan mudah bisa jatuh, dia dengan mudah bisa hancur. Jadi saudara, pikirkan dirimu ketika engkau sedang memikul kuk sekarang, engkau sedang merasa beban berat. Mungkin saudara, engkau sedang jauh dari Tuhan. Nah, ini aspek yang unik dari kuk. Kuk itu adalah dari Tuhan itu baik dan perlu bagi kita. Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah daripadaku. Loh, ini orang sudah punya kuk, kenapa sekarang harus memikul kuk lagi? Nah, jawabannya dari film yang saudara lihat tadi, saudara. Sapi itu enggak bisa melepaskan diri dari kuknya sendiri. Enggak bisa. Yang bisa melepaskan kuknya itu ya orang, pemiliknya. Saudara memikul kuk, engkau enggak bisa datang pada Tuhan kemudian kau meletakkan kukmu sendiri, enggak iso. Biarkan Tuhan yang melepas kukmu, kemudian menggantinya dengan kuk yang baru. Nah, apa itu kuk yang baru? Ratapan 3 ayat 27-28, Yeremia bilang lagi, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Bila dia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Kuk itu ada kalanya baik kalau Tuhan yang membebankannya, saudara. Karena dengan kuk itu saudara belajar untuk bergantung sama Tuhan. Saudara belajar untuk menantikan Tuhan. Duduk sendiri dan berdiam diri. Seorang di masa mudanya itu harus belajar kesusahan supaya dia melihat kebaikan Tuhan. Nah, ada aspek yang unik dari kuk. Ketika Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Yeremia sekali lagi berkata, di mana ada jalan yang baik, tempuhlah itu dan kamu akan mendapat ketenangan. Maka engkau akan mendapat kelegaan, kata Tuhan.
Kelegaan itu adalah rest, ngaso. Sama seperti yang dipakai untuk Tuhan ketika dia membagikan mana untuk bangsa Israel. Kamu 6 hari, kamu sudah bekerja, sudah capek, dan kamu perlu hari perhentian, hari ke-7, hari rest. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, maka engkau akan mendapat kelegaan. Engkau akan mendapat ketenangan bagi jiwamu. Ikuti jalan yang baik yang diajarkan Tuhan. Kuk itu bisa berarti ajaran Tuhan yang menggantikan tuntutan-tuntutan agamawi. Harus hidup menjauhi kejahatan, harus melakukan tradisi-tradisi, ritual-ritual yang begitu berat. Tuhan hapuskan semua itu, ritual-ritual itu. Kamu cuma perlu 2 hal, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini kuk yang baru yang taruh bagimu. Taat sama pengajaran Tuhan. Nah, ketika saudara tadi lihat film, ya, di kuk itu ada talinya. Yang si bapaknya bilang, kalau mau belok gimana? Ya tinggal tarik yang kanan. Kalau belok kiri, tarik yang sebelah kiri. Kuk itu berarti saudara menyerahkan diri untuk dikendalikan oleh Tuhan. Aspek kuk itu. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus bilang, kukmu itu diganti dengan kuk yang aku pasang. Jadi bukan berarti sebuah beban baru, tapi saudara menyerahkan kendali dari perbudakan terhadap sesuatu atau perbudakan terhadap seseorang, saudara menyerahkan diri untuk menjadi hambanya Tuhan yang membiarkan diri saudara dikendalikan oleh Tuhan melalui kuk itu. Ya, itu aspek yang pertama, yang unik. Jadi dengan kuk itu saudara menyerahkan diri untuk Tuhan pimpin kemana saudara berjalan. Aspek yang kedua, saudara ingat ayat di Korintus, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Pasangan yang tidak seimbang ini di dalam bahasa aslinya itu, janganlah kamu berada di bawah kuk yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Ini enggak seimbang nih saudara, sapi dengan keledai, enggak jalan. Ini berbicara mengenai pernikahan, tapi juga berbicara mengenai perkongsian mungkin saudara. Saudara berkongsi dengan orang-orang yang tidak percaya, tapi ada nilai-nilai yang berbeda yang saudara harus ikuti dari mereka. Wah, susah sekali itu. Enggak akan berjalan kalau seperti itu. Nah, jadi bagaimana saudara? Kuk yang dipasang Yesus, kuknya Kristus, itu juga bisa berbicara mengenai saudara. Saudara dan Kristus itu ada di kuk yang sama. Biarkan Kristus sebagai pribadi yang lebih berpengalaman, dia mengajar saudara. Ya, ini pasti dia tidak bisa berjalan sendiri, dia nggak bisa ini ke kiri, ini ke kanan, tidak bisa. Ini harus mengikuti yang lebih senior. Dan ketika saudara membiarkan kuknya Kristus, itu ada di tengkuk saudara, bersama dengan Kristus yang menyertai saudara, ya, saudara akan berjalan mengikuti Tuhan Yesus kemanapun dia berjalan. Dan disinilah kelegaan itu didapat, ketika saudara ada bersama dengan Kristus. Ya, ini saya tutup dengan sebuah film, saudara. Kisah tentang penyelamatan seekor domba yang tersesat.
Saudara, itu yang tadi saya bilang. Ketika seseorang jauh dari Tuhan, dia nggak tahu bahwa dia menghadapi resiko kematian. Seekor domba itu harus setiap tahun dicukur. Karena kalau enggak bulu-bulunya akan membebaninya dia. Alex itu tadi bulunya 88 pounds. Kurang lebih 40 kilo. 39,9 kilo kemarin saya pakai kalkulator. Saudara bisa bayangkan domba sekecil itu dia harus menanggung berat 40 kilo setiap hari. Makanya kakinya itu enggak kuat, saudara. Belum, itu kita baru bicara tentang beban yang berat. Tapi saudara bayangkan di hari-hari panas seperti ini, saudara pakai selimut sepanjang hari yang tebal. Kayak apa? Nah, ketika seekor domba dia lari, dia jauh dari gembala. Dia rentan terhadap kesulitan-kesulitan seperti itu. Hidupnya akan mengalami kesulitan karena nggak ada yang merawat. Kalau nggak ditolong, Alex pasti mati. Udah. Dia akan cacat, otot-otot di kakinya mungkin dia mengalami radang di sendi-sendinya atau banyak hal lain. Tapi untungnya Alex ditemukan. Makanya Tuhan seringkali pakai perumpamaan domba yang hilang. Tuhan itu cari domba yang hilang. Kadang-kadang domba itu nggak mau loh kembali ke gembalanya. Makanya gembalanya harus nyari. Makanya Tuhan sendiri yang nyari terus. Kalau saudara hilang itu, dia nggak give up on you. Dia nggak menyerah. Dia berusaha cari, kejar terus. Sampai saudara didapatkan kembali. Saudara. Karena masalah-masalah yang saudara hadapi bisa jadi sebuah kuk yang menekan hidup saudara. Dan akhirnya malah membahayakan hidup saudara. Jadi hari ini kita belajar untuk kalau saudara merasakan beban yang berat, kuk yang menekan hidupmu, coba cek, mungkin engkau jadi jauh dari Tuhan. Mungkin engkau selama ini menganggap engkau bisa menghadapi semuanya sendiri. Mungkin engkau sudah capek menghadapi tuntutan-tuntutan orang lain. Mungkin engkau takut dengan harapan-harapanmu yang gak terwujud di masa depan. Datang sama Tuhan dan biarkan Tuhan sendiri yang melepas kuk itu dari tengkukmu. Dan menggantinya dengan kuk yang baru. Yang enak, yang menyenangkan, yang bebannya ringan. Karena dia memikulnya bersama saudara. Dan biarkan Tuhan itu mengajarmu langkah demi langkah. Memberikan petunjuk jalan yang harus ditempuh. Supaya saudara mendapatkan kelegaan. Mendapatkan rest, mendapatkan tempat ngaso. Saudara sampai di rest area yang bikin saudara seger kembali. Seperti Elia yang Tuhan kasih roti bakar. Dan dia kuat berjalan 40 hari sampai Gunung Horeb. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Belajar bahwa Engkau memikul kuk bersama dengan kami. Sehingga kami tidak perlu menanggung beban yang begitu berat. Karena itu Tuhan, bawa kami untuk datang mendekat kepada Engkau setiap hari supaya kami mendapatkan kelegaan, mendapatkan rest, mendapatkan perhentian yang baik, yang membuat hidup kami disegarkan kembali. Tidak lagi burn out, tidak lagi merasa letih dan lesu, tetapi dipulihkan kembali. Kami bersyukur Tuhan, Engkau membawa kami di tempat ini untuk mendapatkan rest. Dan ajar kami untuk terus selalu datang kepada Engkau. Untuk mendapatkan kelegaan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama menyaksikan Warta Jemaat.